Bapak yang Maha Kudus, Engkau layak kami tinggikan. Thank you for the blood. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, sehingga kami boleh datang menyembah Engkau. Kami boleh datang menghampiri tahta-Mu dan berkata, Engkau kudus Tuhan. You are holy Lord. Amen. We give you praise. Jemaat Tuhan saja katakan kepada Tuhan, sing hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Amen. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Di surga Engkau dipuji Tuhan. Di surga Engkau ditinggikan Tuhan. Di surga malaikat sujud tersungkur, melemparkan semua mahkota dan berkata, kudus Engkau, holy, you are holy. Anak Allah yang hidup, anak domba Allah yang disembelih, namun Kau hidup dan berkuasa. Hari ini kami we worship you Lord. We adore you Lord. Kami bawa pujian dan kekaguman kami bagi Raja yang sangat mulia. Name above all names. King of all kings. Your name is Jesus. Nama yang dahsyat. Nama yang luar biasa. Nama yang hebat. Dan yang sangat baik. Nama Yesus Kristus Tuhan. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan. Haleluya. 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 Yes Lord. Amin. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Engkau berkata Engkau selalu beserta kami Tuhan. Dan kami akan terbang tinggi bersama dengan kuasa dan kekuatan-Mu di dalam kemuliaan. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah
ku percaya. Katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan, Rajaku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Katakan bersama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Oh, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku menguatkan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Boleh katakan jemaat Tuhan, dengan sayap-Mu di tengah. Amin. Ini doa kami Tuhan. Kau kekuatan. Amin.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hari ini mungkin kita sedang menantikan Tuhan, tapi satu yang kita tahu, ada kekuatan yang baru saat kita berjalan terus dan tidak pernah menyerah. Setuju boleh katakan amin. Dia beri kekuatan dan kita akan terbang tinggi dengan kekuatan sayap Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh angkat tangan kita bersama. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, perlindungan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari angkat tanganmu, katakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Boleh angkat kedua tanganmu, katakan dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, amin. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, amin. Kau kekuatan, perlindungan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
bersalah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, jemaat saja, tetapi selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah. Hari ini kami tidak akan menyerah, Tuhan. Selalu ada pengharapan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan mari angkat tanganmu, katakan dengan iman. Jangan pernah menyerah. Amin. Ini doa kami. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat kedua tanganmu. Jangan pernah menyerah,
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada, yes. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami takkan menyerah. We pray, Lord, kami takkan menyerah. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan kami, perlindungan kami, penghiburan kami, segala-galanya Bapa. Haleluya. Terima kasih segala-galanya. Di tempat ini kami tidak akan menyerah. Ini doa kami. Ini pernyataan hati kami, Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada buat kami. Kami berdoa Roh Kudus mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami. When we worship you, Lord, ketika kami menyembah-Mu, kuasa-Mu sedang mengalir. You are here. Engkau buat tahta di tempat ini. Engkau sedang memulihkan, sedang menyembuhkan, sedang membangkitkan semangat. Kekuatan baru terjadi di tempat ini. We will never give up. Kami tidak akan menyerah. Mujizat Tuhan ada di dalam nama Yesus yang sepakat sama-sama katakan amin. Can we give the Lord big hands? Amin. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Selamat datang di Revival Worship Church. Suatu kehormatan Bapak Ibu boleh meluangkan waktu untuk bersama kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Beberapa minggu kemarin kita sudah masuk di dalam momen pencurahan Roh Kudus. Dan kita akan masuk ke dalam momen di mana ketika Roh Kudus dicurahkan. Di sana ada pertumbuhan. Di sana ada kuasa yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Terbang tinggi, menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang bertumbuh, saudara. Dan dalam minggu-minggu ke depan kita akan bersama-sama untuk merenungkan tema besarnya tentang pertumbuhan dan perubahan hidup menuju untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya beri tema growing up, pertumbuhan yang mengarah kepada Kristus, pertumbuhan yang membuat kita tetap menjadi pribadi yang kuat. Bukan hanya bertumbuh saja. Saudara, sebuah pohon itu, saudara, dia kalau dia tidak nancap ke dalam, dia hanya tetap cuma nancap, beda, tertanam dan kemudian berakar dan bertumbuh. Setuju boleh katakan amin. Pohon tomat itu kalau ditarik sangat mudah. Tapi ada pohon-pohon yang begitu kuat, yang angin ribut pun tidak bisa mengangkat pohon itu, tidak bisa menumbangkan pohon itu karena akarnya tertancap ke dalam dan dia mengalami pertumbuhan yang kuat. Yang setuju boleh katakan amin. Yesus kita sangat luar biasa. Boleh katakan bersama, Yesus itu baik. Boleh sekali lagi katakan, Yesus itu baik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, boleh tambah ya? Iya Bapak Ibu. Karena pada masa-masa ini kita ada dalam beberapa fase.
Pertumbuhan itu ada beberapa momen dalam kehidupan orang percaya. Dan biasa kadang-kadang ketika kita ada di momen tertentu dalam pertumbuhan iman kita. Yang kita sedang bertumbuh. Kadang-kadang kita merasa bahwa kok tidak terjadi apa-apa. Kok saya sudah ikut Tuhan begini-begini aja. Kok saya sudah melayani Tuhan. Kok seperti ini bertahun-tahun. Padahal tanpa kita sadari Anda grow. Anda sedang bertumbuh. Anda sedang menguatkan akar. Anda sedang ditanam di tempat yang paling dalam. Bapak Ibu, ketika sebuah benih ditaruh di dalam tanah, itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Karena itu akan digali dan di dalam gelap. Tidak ada yang bagus ketika benih ditanam gelap di sana. Hanya ada becek dan kemudian ditimbun lagi oleh tanah. Tapi sebuah benih itu sebelum dia ke atas, dia akan mencari sumber air yang kuat ke dalam. Dan dari situ ketika dia menemukan sumbernya, dia menjadi kuat. Dia mulai bertumbuh dan dia mulai bertumbuh ke arah atas. Menjadi ranting-ranting yang kuat. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ada di musim itu. Tanpa kita sadari, kadang kita pikir bahwa saya tidak mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu, saya pergi ke daerah. Kemarin kami pergi, ya saya share. Kita pergi ke satu tempat yang sudah sama berhenti-berhenti udah 7 jam. Naik pesawat, naik speedboat, dan naik 5-6 jam lagi jalan darat. Sampai di sana Bapak Ibu, fasilitasnya itu sangat terbatas. Pertanyaannya, mereka bertumbuh enggak? Sampai di sana Bapak Ibu, seluruh panitia yang sangat terbatas. Mereka excited sekali. Mereka bilang, Ibu 10 tahun tidak pernah ada KKR di tempat ini. Kalaupun ada belasan tahun, itu hanya sekali-kali di tempat tertentu karena mereka adalah golongan yang sangat minoritas. Sebelum kami pergi 6 jam di satu tempat. Anda lihat pertanyaannya. Apakah mereka grow? Apakah mereka bertumbuh? Saudara, tergantung di mana Anda menancapkan hidup kita di pelataran Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Sangat sederhana. Mereka excited. Saudara, ketika KKR Pak, Ibu, yang maju bukan hanya orang tua, anak-anak. Pastor Dave lihat anak-anak semua dengan mencucurkan air mata tidak muat di depan altar. Mereka naik sampai ke mimbar. Mereka nangis, Anda lihat anak kecil. Saudara, artinya Pak, mereka haus. Dan pasti mereka juga grow, bertumbuh sekalipun di tempat-tempat yang sulit. Kita bersyukur. Kadang saya suka compare, membandingkan. Kita di Jakarta sangat nyaman. Ada seorang teman saya berkata, aduh saya malas ke sana, macet. Di sana bukan macet, ada mereka yang datang berjam-jam dari satu daerah untuk menghadiri KKR itu. Dan selama 6 jam itu di jalan mereka bilang suka ada suku terasing yang lewat. Dan kalau dia hadang tidak ada saluran telepon. Dan itu bisa diapa-apakan di situ. Kami lewat di situ pulang pergi. Dan bahkan dia bilang, Pastor, seorang anak Tuhan dia bilang, saya untuk ibadah. Kadang saya pulang pergi pelayanan 6 jam naik motor. Dia bilang kadang merinding di depan dia lihat ada wanita pakai baju putih. Tiba-tiba hilang dan motor berhenti. Dan dia bilang kadang suku terasing lewat. Anda lihat. Itu bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Tapi saudara, begitu bersama-sama dia nganter saya dan suami. Excited selama di jalan yang diputar pujian, penyembahan. Can you imagine? Di situ saya suka compare. Kadang kita suka lupa bahwa pilihan untuk bertumbuh ada dalam hidup kita. Setuju, boleh katakan amin. Di tempat yang sulit, tapi kalau saudara decide, aku mau tanam hidupku. Aku mau taruh hidupku di pelataran Tuhan. Dan di tempat yang gelap, aku percaya ada sumber, resource-nya Tuhan. Dan ketika engkau menemukan sumbernya, encounter with God,
Kesulitankah itu? Paulus katakan, kelaparankah itu? Penderitaankah itu? Sakit penyakitkah itu? Tidak ada yang akan memisahkan Anda dengan Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Keputusan untuk Anda mengambil keputusan no matter what, apapun itu. Kadang kita suka berpikir saya tidak cukup kudus untuk mengikut Tuhan. No. Kabar baik, Tuhan tidak mencari orang benar. Dia mencari orang biasa, orang hancur, orang di titik-titik terburuk hidupnya. Dia selalu bilang follow me, ikut aku. Yes, kami pergi ke Bali bertemu dengan seseorang dan mungkin dia dikatakan orang kayaknya ini gak layak untuk dia menjadi orang yang mencintai Tuhan. Tapi suami saya katakan bahwa engkau sangat berharga. Yesus mati buat hidupmu. Dan dia bukan orang Kristen. Kemarin Pastor Dave ceritakan seorang tour guide yang membantu kami dengan gratis. Ya, dia bekerja di villa. Tapi karena ada saudara yang kenal, dia mau mengantar kami. Ketika bertemu, air matanya selalu ingin mengalir. Dia bilang, Pastor saya gak tahan pengen nangis. Anda lihat, sepanjang perjalanan saya gak tahan pengen nangis kalau cerita tentang Tuhan. Dan dia bukan Kristen. Anda lihat. Sampai dia paksa, Pastor please saya mau terima Yesus. Saya mau dibaptis. Malam hari itu saya dapat telepon, harusnya kita pulang. Mama saya masuk ICU. Terima kasih buat Ibu Dewi yang membantu. Semua ICU tutup, bukan tutup, tidak ada. Sampai subuh beliau membantu saya. Dokter katakan enggak, ini sudah harus ICU, ICU penuh. Sampai subuh. Sewaktu saya terbang ke Jakarta. Dan kemudian pagi-pagi dokter bilang sebelum jam 7 sudah harus ada ICU. Jam 7 kurang, gak berhenti saya ditelepon. Dan dikatakan, Bu Dewi katakan, ICU-nya ada, dokternya sudah bisa dihubungi. Dan sebelum jam 7 ICU-nya tersedia. Dan lihat Yesus luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, saya terlambat karena memang saya ada di Bali. Dan sebelum kami berangkat, pemuda ini berkata, Pastor saya mau dibaptis. Dan malam itu jam 10 malam di tempat kami menginap. Dia nangis. Dia bilang, saya ajak teman saya beberapa yang saya kenal katanya Kristen. Untuk menyaksikan dia mengalami Yesus. Dia teriak haleluya sekencang-kencangnya. Dan dia bilang, hari ini saya anak Yesus. Hari ini saya anak Yesus. Anda lihat, hanya perjalanan 3 hari kami diberikan berkat oleh teman dari Amerika. Dia bilang, saya berikan tiket untuk saya dan suami untuk ke Bali. Saudara, dan kami pergi untuk menemani. Tapi saudara lihat, selalu ada orang-orang yang dipertemukan untuk mengalami perjumpaan ilahi. Anda lihat, saudara, dia baru bertobat. Dan dia WhatsApp kemarin, setiap hari kita suka tanya, apa kabar? Suami saya katakan, kalau kamu ikut Yesus bukan berarti semua masalah beres. Masalah tetap ada. Tetapi siapa Tuhan yang menyertai engkau, itu yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Dan dia bilang, Bu, saya ditinggal, tidak diakui oleh keluarga untuk saat ini. Karena mereka sudah mengetahui. Tapi dia bilang, tapi saya percaya Yesus menerima saya sebagai anaknya. Mulai kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia di Bali tapi dia bilang, saya tetap akan bertumbuh sekalipun akan banyak mengikuti online. Dan mencari gereja yang dimana dia bisa bertumbuh. Kita katakan, kamu tidak bisa bertumbuh hanya lewat online. You have to, Anda harus tertanam. Karena gereja adalah salah satu institusi yang diberikan oleh Tuhan lewat pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah supaya setiap umat Tuhan. Gereja artinya tidak kacau, artinya teratur. Supaya engkau grow, supaya engkau bertumbuh. Dan di situ imanmu akan menjadi kuat. Sehingga badai boleh datang, kesulitan boleh datang. Tapi akarmu kuat tertancap. Dan engkau akan menjadi pribadi bukan hanya stay di situ. Tapi Anda grow, bertumbuh. Yang setuju boleh katakan amin. Katakan saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh. Keputusan untuk bertumbuh itu adalah sangat-sangat pribadi. Saya rindu kita baca satu firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan saudara?
Dikatakan firman Tuhan bahwa hidup kita salah satu target yang Tuhan katakan dalam hidup orang percaya, yaitu menjadi pribadi yang diubahkan seperti Kristus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa perubahan hidup itu dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Saya rindu kita bacakan Efesus 4 ayatnya ke-13. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Anda lihat. Jadi kita ada momen, ada fasenya. Sebab itu jangan kecewa kalau mungkin kok saya masih kurang, kok saya masih jatuh lagi, kok saya masih ada keterbatasan. Everyone, kita punya keterbatasan, kita punya weakness. Tapi ketika kita ingin bertumbuh, Bapak Ibu, engkau akan melihat step by step, engkau menjadi kuat, sayapmu menjadi kuat. Kok mungkin engkau akan berpikir kenapa aku dulu mungkin lemah di bagian ini, tapi kemudian menjadi lebih kuat. Become stronger. Karena apa? Anda mengizinkan hidup kita tertanam. Jangan pernah menyerah ketika masih hal kecil terjadi perubahan. Karena Tuhan sangat tertarik dengan proses. Setuju, boleh katakan amin. Tuhan tertarik dengan proses melebihi hasil. Jadi dikatakan firman Tuhan bahwa kita akan bertumbuh dan pertumbuhan itu menjadi dewasa ke arah Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Semakin besar. Jadi semua ada pertumbuhan, ada fasenya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur sekali saudara. Di momen-momen yang sulit, saya justru banyak kali melihat saya bertumbuh bukan ketika mujizat-mujizat terjadi selalu. Justru ketika masa sulit, saya lihat saya lebih kuat. Saya lebih diubahkan. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu ada 2 hal yang saya ingin kita sama-sama untuk belajar saudara. Fase dari setiap pertumbuhan. Ada poin-poinnya. Ada jenis tanah, ada jenis juga benih yang ditanam. Saudara, ada benih yang organik. Kalau kita ke Pasar Swalayan ya. Di situ ada tanaman yang jauh lebih mahal daripada tumbuhan yang biasa, sayur dan yang lain. Karena apa? Disebut organik. Bahkan ada organik yang memang kelasnya tinggi. Suatu waktu itu saya di Amerika, anak saya membawa, dia bilang, "Ma, ini toko-toko semuanya yang organik. Tidak ada chemicalnya. Dan itu ada yang dari murah sampai yang sangat mahal." Dan biasanya katanya, "Ma, ada orang-orang tertentu yang mereka kalau mengkonsumsi itu selalu yang organik yang mahal. Tapi buat kita yang bekerja di sana itu habis duitnya, nggak cukup, saudara." Jadi mereka ya yang biasa aja ya udah doa dengan iman. Tapi sekali-kali mereka pilih tetap yang sehat. Tapi dia katakan bahwa ada yang organik yang sangat mahal. Sama saudara. Kadang-kadang kalau kita ditanam, kita tuh organik Tuhan mau. Itu mahal. Hasilnya mungkin tidak secepat yang instan. Yang banyak pakai mungkin pestisida. Ya sorry itu saya atau apapun itu tambah-tambahannya. Ya kan pupuk-pupuk, kadang pupuk-pupuk kalau kita lihat ya di YouTube atau di TikTok. Ada tanaman yang harusnya kecil tapi disuntik. Atau kemudian ditaruh banyak sekali zat-zat kimia. Sehingga dia menjadi besar tapi tidak organik. Dia menjadi besar instan tapi tidak menjadi tanaman yang sehat.
Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu kadang-kadang kenapa Tuhan izinkan kita pelan ditolong. Pelan, badai kok lama sekali. Karena di situ dia tahu kita sedang ditumbuhkan. Kita sedang dikuatkan. Kita sedang diberi pupuk-pupuk yang semestinya. Bukan yang instan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, sehingga kadang-kadang kita suka berpikir bahwa kenapa saya sudah lama ikut Tuhan. Kok kayaknya berkatnya begini aja. Kenapa saya lama ikut Tuhan. Kok kayak kesulitannya begini terus. Karena kadang kala kita pikir bahwa kenapa saya tidak seperti mereka. Anda tidak pernah tahu berapa lama Tuhan proses mereka. Anda tidak pernah ada di sepatu mereka. Di mana mereka ada di tempat-tempat yang gelap. Yang Anda lihat orang-orang hari ini sukses. Disertai Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena mereka melewati proses yang dalam. Proses kesendirian. Proses ditinggal orang. Proses diperlakukan buruk. Proses semua jalan tertutup. Tapi mereka stay. Mereka bertumbuh. Mereka tidak menyerah. Mereka tancapkan akar mereka lebih kuat. Sehingga pada waktunya ketika mereka bertumbuh. Sekeliling akan melihat pohon yang bagus. Bunga yang bagus. Hanya pada musimnya. Hanya ketika waktunya jatuh tempo. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa sulit orang ada di masa-masa yang tersulit. Kadang orang suka bilang, Bu enak ya bisa pelayanan, bisa dipakai. Saya bilang, Bu, Ibu gak pernah tahu saya ditanam di tempat-tempat yang sulit. Dan bukan setahun 2 tahun. Bertahun-tahun dengan berbagai jenis angin yang datang. Berbagai jenis kesulitan yang datang. Dan saya tidak bisa undur. Yang saya lakukan, kuatkan akar ke dalam. Tancapkan lebih lagi. Engkau tidak akan pernah goyah. Alkitab mencatat Mazmur katakan, di musim yang kering engkau akan berbuah. Di musim yang sulit, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak akan pernah kering. Suci boleh katakan amin. Karena apa? Sumbernya ada di dalam hidup saudara dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yesus berkata kepada perempuan yang ketemu di sumur itu. Dia katakan, mulai hari ini di dalam hidupmu akan memancar air yang sumbernya bukan di luar. Sumbernya di dalam. Setuju boleh katakan amin. Sumbernya di luar. Sehingga masa sulit ada, engkau tetap kuat. Jalan tertutup ada, engkau tetap kuat. Kadang mungkin berkat tidak ada untuk hari ini. Tapi engkau tahu engkau sedang bertumbuh. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu saya ingin memberitahu kepada setiap kita yang ada di fase jalan masih tertutup. Apa yang firman Tuhan katakan? Habakuk bilang apa? Saudara, Habakuk bilang, andai kata pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga. Dia katakan kambing domba terhalau. Jadi gak ada untuk dia potong untuk makan sehari-hari. Anda lihat, ini adalah keputusan untuk bertumbuh yang ekstrim. Setuju boleh katakan amin. It's not easy, tidak mudah. Sometimes kita harus belajar memiliki hati yang thank you Jesus. Legowo, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ada di musim ini. Aku sedang ditanam organik. Terima kasih Tuhan. Saudara, itu momen yang akan memiliki kenangan yang luar biasa. Mungkin ada di tempat ini Bapak Ibu yang ditarik Tuhan turun. Ada seorang Bapak di tempat ini yang hadir. Kesaksian beliau sangat menjadi kekuatan buat saya. Dia katakan ada masa di mana semua jalan tertutup. Saya naik mobil ke tempat yang sepi dan dia teriak panggil Yesus. Dia teriak, dia bilang, Bu saya teriak, Yesus, Yesus. Semua jalan tertutup. Padahal beliau katakan dari muda saya melayani Tuhan. Bahkan beliau katakan kenapa saya melayani Tuhan. Karena saya tahu orang yang dijamah Tuhan. Orang yang pernah disentuh hatinya oleh Tuhan. Tidak akan tahan ketika Tuhan berkata follow me, ikut aku. Maukah engkau menjadi bagian? Maukah engkau dipinjam hidupmu untuk Injil dibagikan? Dia katakan
Bu, dari dulu saya melayani Tuhan. Dari dulu apapun itu saya katakan bukan karena apa, bukan. Tapi saya melayani Tuhan karena saya tahu Yesus saya tidak bisa balas kasih-Mu. Tapi dalam perjalanan proses pertumbuhan yang organik, beliau katakan di momen-momen itu saya tidak lihat Yesus. The door closed, all the door closed. Dia katakan, tapi saya tidak menyerah. Di mobil itu ada lagu yang diputar. God will make a way where there seems to be no way. He works in way you cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for this new day, He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Anda lihat, dia bilang, Bu, lagu ini sampai hari ini setiap saya nyanyi air mata mengalir. Kenapa? Untuk momen-momen yang sulit saya teriak gak berhenti, saya teriak gak berhenti. Dan dia bilang, Bu, sampai hari ini dia lihat bahkan berkat datang yang dia tidak pernah pikirkan. Tapi dia bilang, Bu, satu yang tapi sampai hari ini sekalipun berkatnya mengalir tanpa batas, saya tidak berhenti melayani Tuhan. Adalah satu kehormatan yang mutlak orang percaya untuk melayani Raja di atas segala raja. Yang setuju boleh katakan amin. Sampai hari ini saya dan suami kalau masuk ke gedung ini, sampai hari ini, thank you so much Pak Hari. Thank you for Bapak Ibu semua yang membantu sampai hari ini. Setiap masuk ke sini kami selalu ingat Yesus yang membuat ini ada. Kami berdoa di tempat ini. Anak dari Pak Hotma menggambar dalam hamil besar. Datang segera hari itu juga untuk mendesain khusus sehingga tempat ini ada. Tadi malam kami datang pun, setiap kami datang pun rasanya Tuhan. Kami ada di momen-momen bertahun-tahun dihina orang, ditinggalkan orang. Suami saya adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak pernah ada gereja yang 2 kali ditutup. Sekali 6 tahun ditutup. Mungkin ada orang lain panggilannya berubah. Tapi suami saya bilang enggak, stay. Berapa orang yang Tuhan percayakan. Saya pernah berkata iya untuk menggembalakan panggilan Tuhan. Kemudian kedua, 4 tahun tertutup. Suami saya bilang, enggak apa-apa, kita tetap melayani dengan online. Kami dipanggil tempat-tempat yang besar. Hanya duduk saja. Tidak perlu melakukan apa-apa. Bisa pelayanan keliling. Semua tersedia. Disiapkan bus untuk jemaat. Disiapkan fasilitas-fasilitas yang besar. Kami dipanggil tempat-tempat yang besar. Yang kalau disebutkan Anda pasti tahu. Tapi saya dan suami pergi dan berkata, terima kasih Pak. Kami sudah ada pengembalaan. Padahal gereja sudah ditutup. Hanya keluarga yang digembalakan secara pribadi, yang lain online. Suami saya katakan, kalau kami bisa bantu, kami bantu. Tapi terima kasih Pak, kami sudah ada pengembalaan. Anda lihat. Kenapa? Karena suami saya mempercayai ada momen kita tidak bisa instan. Grow secara organik, engkau akan lihat mujizat Tuhan. Engkau akan lihat pertolongannya in His time.
engkau akan melihat dia bukan kasih yang terbaik, yang jauh lebih terbaik dari yang Anda pikirkan. Karena ada masa tunggu. Di dalam fase pertumbuhan ada yang organik, dan dalam organik itu Anda akan bertumbuh. Karakter Anda akan menjadi kuat. Integritas Anda, integritas itu apa? Orang lihat dan orang tidak lihat Anda sama. Orang lihat dan orang tidak lihat Anda menyembah Tuhan. Orang lihat, orang tidak lihat Anda setia kepada Tuhan. Itu integritas. Karakter diubahkan melewati kesulitan. Dan at the end engkau akan melihat kita diuji kesabaran. Diuji kesabaran untuk tunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Setuju, boleh katakan amin. Bahkan pertumbuhan itu akan menghasilkan perubahan. Itu pasti, saudara. Karena dikatakan kita akan diubahkan. Jadi kalau ada orang Kristen yang dulu seperti itu, dulu seperti tidak ada perubahan sedikit aja. Mungkin kita perlu tertancap lebih kuat lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi saya percaya sekali bahwa orang Kristen yang memberi diri ditanam gelap, oke? Tidak ada sumber, kelihatannya kok nggak ada. Tapi semakin ke dalam engkau akan menemukan sumbernya. Dan engkau menjadi kuat. Badai boleh datang, kesulitan boleh datang, angin kencang boleh datang. Buah-buahnya. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata seperti ini. Yang kita lakukan ketika Tuhan membuat musim yang baru. Anda bertumbuh, Anda mulai berbuah. Saudara, dalam Yesaya 43 ayat 18. Firman Allah berkata bahwa kita akan masuk ke fase bukan lagi di dalam, di bawah. Tetapi Anda sudah mulai ke atas. Dan ketika engkau sudah mulai dilihat orang, jangan pernah lupa untuk tetap merendahkan hidup hati kita. Kabar baik kepada Bapak Ibu teman-teman yang mungkin hari ini kau berpikir kenapa ya? Karena standar kita selalu orang diberkati itu artinya, kalau diberkati itu artinya rohani kita juga sama bertumbuh. Padahal ada momen fase ketika jalan semua tertutup. Mungkin berkat, aduh besok mau bayar apa ya? Stay strong. Anda sedang ada di momen-momen yang sulit. Tapi engkau menjadi kuat. Engkau sedang bertumbuh. Engkau tidak dikatakan tidak bertumbuh. Engkau sedang bertumbuh. Hanya ada di momen the darkest night. Yang setuju boleh katakan amin. Karena ketika bertumbuh, saudara, akan datang masa penuaian yang luar biasa. Baru di situ, great harvest. Masa penuaian baru engkau lihat, oh kok jalan terbuka ya? Kok jalan yang tertutup selama ini, kenapa Tuhan bukakan? Tuhan akan pertemukan Anda dengan orang-orang yang tepat. Right person, right people, right timing. God's timing, God's place. Tempat yang tepat, tempatnya Tuhan. Orang-orang yang tidak dari Tuhan, Tuhan akan singkirkan pelan-pelan. Tapi orang-orang yang akan Tuhan taruh di sana, dia akan dikirim oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang engkau tidak harapkan, Tuhan bawa. Tuhan bawa. Suami saya selalu berkata begini, jangan pernah melihat segala sesuatu dari kenyataan mata kita. Mata kita saling membohongi. Iya kan? Aduh kayaknya toko sepi terus. Apa aku dosa apa? Enggak. Anda tidak ada salah. Kadang Tuhan sedang mengizinkan supaya iman kita menjadi kuat. Karena akan datang musimnya orang dikirim Tuhan ke toko-toko Anda. Amin. Akan di waktu Tuhan promosikan saudara. Bahkan firman Allah berkata, anak cucu orang benar apa? Perkasa. Setuju boleh katakan amin. Anda akan mulai melihat itu. Setuju boleh katakan amin. Fokus kepada tanaman kita. Jangan fokus tanaman orang lain. Sometimes kita harus punya standar bahwa don't care what everyone say. Tidak peduli apa kata orang, hidup kita ditentukan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kenyataannya bilang engkau sakit, no. Firman Allah berkata oleh bilur, Yesus aku sembuh. Setuju boleh katakan amin. Jalan tertutup katakan, declare, no. Setiap pintu yang daripada Tuhan terbuka. Setuju boleh katakan amin.
Ada keluarga-keluarga kita yang masih jauh. Katakan Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Satu orang yang percaya seisi keluarganya diselamatkan tepat pada waktu Tuhan. Setiap musim-musim boleh datang, katakan aku akan melewati. Karena Mazmur berkata bahwa ketika engkau melewati lembah kelam, tidak stay, tidak tinggal, lewat saja. Jadi mungkin engkau melewati dokter vonis, katakan aku akan lewat dan lihat kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Karena engkau bertumbuh dan ada perubahan yang luar biasa. Firman Allah berkata dalam Yesaya 43, di situ dikatakan apa? Boleh saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Dikatakan Yesaya 43 ayat ke-18. Firman Allah berkata, kita boleh baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Bahwa dia sedang membuat kita masuk dalam new season. Engkau berbuah, engkau bertumbuh, engkau menjadi kuat. Kita bacakan 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Selanjutnya. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang tim Praise and Worship bersama boleh hadir. Kita sama-sama ucapkan, nyanyikan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kerja ajaib dia buka jalan bagiku. Dia menuntun dan memeluk diriku. Dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa. Kuasanya. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari angkat tanganmu, katakan. Dia buka saat tiada jalan. Saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dia buka jalan bagiku. Dia menuntutku dan memeluk diriku. Dan memeluk diri dengan kasih dan kuasanya. Dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Hari ini kadangkala jalan masih tertutup di depan, tapi engkau bertumbuh, Pak. Yes. Kadang-kadang jalan yang sulit engkau lewati, but you grow. Engkau bertumbuh di sana. Dan percayai, akan datang satu musim tanpa engkau sadari. Ternyata semua benih yang hari ini bertahun-tahun ditanam. Dan kemudian kau lihat mulai bertumbuh. Engkau akan kagum melihat Tuhan. Dia tidak pernah tertidur. Amin. Berapa di antara saudara yang mau berkata, aku percaya engkau buka jalan. Aku percaya aku akan terus bertumbuh. Boleh angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda menyaksikan tayang, kau berkata, Tuhan, aku bertumbuh. Aku akan lewat musim yang sulit. Tapi cuman lewat. Karena aku akan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Tangan kami angkat kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah kecewa kalau kami ada di musim kami ditanam. Kalau kami ada di musim, kami tidak lihat apa-apa Tuhan. Kami tidak akan takut. Kalau kami ada di musim, kami lihat bahwa kami gak kuat Tuhan. Kami banyak keterbatasan, banyak kelemahan. Kadang kami lemah, kadang kami jatuh.
Kadang kami buat salah, tapi justru di situ kami belajar Tuhan. Bahwa ternyata Engkau sedang menanam kami secara organik, tidak instan. Supaya akar kami menjadi kuat. Engkau sedang mengizinkan kesulitan, badai mengamuk untuk melatih. Supaya akar-akar kami ketika tumbuh menjadi pohon, itu menjadi kuat. Hamba berdoa di tempat ini, Engkau yang menemukan setiap kami. Kalau di antara kami ada yang sedang dalam keadaan tidak kuat, Lord, kuatkan kami. Strengthen our heart, our spirit, our soul. Dan kami akan melihat dalam waktu Tuhan yang tepat, sekalipun melewati proses yang lama, karena kami organik, kami tidak instan. Kami menjadi sabar, karakter kami diubahkan. Integritas kami semakin kuat. Kami memiliki banyak pengalaman hidup, ups and down. Kami belajar banyak. Di situ kami dilatih untuk mengampuni. Kami dilatih untuk melepaskan berkat. Kami dilatih untuk belajar berjalan sekalipun tidak ada harapan. Dan di situ kami tahu sayap kami sedang kuat. Kami sedang dimampukan. Kami bukan instan, kami organik. Kami melewati proses dan kami akan lihat hasilnya, kemuliaan yang semakin besar. Kami akan ada di momen masa-masa penuaian, masa-masa promosi. Kami akan melihat anak cucu keluarga kami dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Dan semuanya kami tahu karena Engkau sumbernya, sumber di atas segala-galanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Hamba berdoa kekuatan yang baru mengalir di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib. Katakan Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia sedang bekerja. Mujizat sedang terjadi. Memberkatiku. Angkat tanganmu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Hamba berdoa kesembuhan sedang terjadi. Yes. Pemulihan sedang terjadi. Kuasa Tuhan mengalir tanpa ada batasnya. Kau turun tangan memberkatiku. Dimanapun Anda berada, mari angkat kedua tanganmu. Aku percaya Tuhan ajaib. Kau turun tangan. Katakan aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan. Kau turun tangan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi pertumbuhan organik, terjadi sumber yang kuat dari Tuhan menyirami kami, memberkati kami, menyertai kami demi nama Yesus yang ajaib. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Yes Lord. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya undang Pastor Dave, Pastor Alphonse boleh bersama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita tadi sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya lewat perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang kasih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia menanggung semua saudaraku persoalan, masalah kita, sakit penyakit kita.
Dan dia juga yang menebus semua dosa kesalahan kita. Yang membuat ketika saudaraku, dia mati di kayu salib dengan menanggung semua dosa kesalahan kita. Maka itu lewat kasih-Nya itu kita boleh dibenarkan, diampuni, dikuduskan, disucikan. Bahkan kita boleh mengalami pemulihan, kita boleh mengalami kesembuhan. Jadi percayalah bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Maka ketika kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ketika saudara makan roti dan anggur ini, saudara percaya sekali, dengan percaya sepenuhnya bahwa ketika kau makan roti ini, saudaraku, roti ini merupakan, saudaraku, lambang daripada persekutuan dengan tubuh Yesus. Juga anggur merupakan, saudaraku, yang kita minum merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Ketika saudara makan, saudara imani bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung semua dosa kesalahanku. Aku dibenarkan, aku diampuni, aku dikuduskan, aku disucikan, aku dipulihkan, aku disembuhkan. Maka ketika engkau percaya itu, mujizatnya itu akan terjadi. Amin. Percaya saudaraku, percaya. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu saudaraku yang sudah menerima roti dan anggur. Bapak Ibu saudaraku, saudara bisa persiapkan roti dan anggurnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku bisa mempersiapkan roti yang telah Bapak Ibu Saudara telah terima. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini buat kami. Untuk kami boleh kembali mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami minta Tuhan Roh kuduskan, sucikan, layakkan kami Tuhan. Untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Mujizat-Mu kami akan alami. Karena kami tahu lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani bahwa pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib itu akan mengalirkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Menyucikan, membenarkan kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Mari jemaat Tuhan angkat roti yang telah Bapak Ibu Saudaraku terima tinggi-tinggi. Dan sebelum Bapak Ibu Saudaraku kita memakannya, dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang telah Bapak Ibu Saudaraku telah terima. Dan kita mengangkat tinggi-tinggi dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu dan naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu. Engkau menguduskan kami. Darah-Mu, bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Kau memulihkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Korala marala marala masandara marala marala.
Bapak Ibu Saudaraku dalam hadirat Tuhan. Barangkali Bapak Ibu Saudaraku yang ingin didoakan. Saudaraku, saudara bisa angkat tangan. Saudara ingin didoakan secara khusus. Bapak Ibu Saudaraku bisa angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saudara ingin didoakan hari ini. Sebelum saudaraku kita nanti masuk di dalam selanjutnya ibadah ini. Saudara ingin didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi secara khusus. Ada Bapak Ibu Saudaraku datang. Kau ingin didoakan. Kau mengalami pergumulan dalam masalah. Bapak Ibu Saudaraku bisa maju ke depan. Kami mau berdoa. Kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Sikara patakan darah lamara. Ora papa patakan darah lamara. Kami minta para asya, para pelayan Tuhan. Ora papa patakan darah lamara. Kiara lamara. Roh Kudus penuhi tempat ini. Ora papa patakan darah lamara. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau jamah, Kau memulihkan keadaan. Bahkan apa yang menjadi doa pergumulan, dalam nama Yesus Tuhan Kau nyatakan kuasa melawat, pulihkan, sembuhkan. Bahkan kami percaya hari ini, sisa kuasa Tuhan yang terima dengan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Di tempat ini. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan menjamah. Saat ini terima pemulihan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan terjadi atas Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan mengumpahkan hidup, memberikan kau kekuatan, kemenangan, dan mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembah Dia, terus menyembah Tuhan. Roh Kudus Kamu ada di sini. Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami ya Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Di dalam masyarakat perkara musik ini ratakan. Terus lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami, lawat umat, lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Yes. Kasih Tuhan, jamah lawat Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan Kau alirkan dengan dahsyat buat setiap kami Tuhan siang ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Bapak Ibu Saudaraku semuanya kita terus fokus kepada Tuhan. Arahkan hatimu, pikiranmu hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan terus bekerja. Dia terus menyatakan kuasa-Nya. Dia terus akan melawat kita. Percaya, pemulihan sedang terjadi. Mujizat-Nya Tuhan sedang kerjakan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Untuk berjumpa denganmu Tuhan. Kami bersyukur Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami percaya ini Tuhan, dalam hadirat-Mu kami percaya setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan telah bukakan buat kami. Setiap persoalan-persoalan kami hari ini, kami akan melihat campur tangan Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dari tempat ini Tuhan kami bawa juga setiap pokok doa kami. Kami berdoa buat khususan yang sedang mengalami cancer. Burita Tuhan yang sedang mengalami cancer ada di Singapura. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Shelly Tuhan yang ada di Pineng sedang sakit cancer. Kami berdoa dalam nama Yesus saat ini. Biar kuasa-Mu nyata dalam nama Yesus. Menjamah menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus kami percaya setiap pergumulan umat-Mu. Di dalam bisnis pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan, Kau tolong turun tangan memulihkan dalam nama Yesus. Kerjakan kuasa-Mu Tuhan dengan dahsyat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya siang hari ini kami melihat kuasa-Mu nyata. Engkau sedang bekerja dengan dahsyat. Dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada. Kami berdoa setiap pokok-pokok doa ini Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan jawab dan Tuhan membuat mujizat dengan luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu yang boleh kami alami, pemulihan yang boleh kami alami, kesembuhan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Saudaraku silakan duduk dan kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah beribadah bersama kami di Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat rindu untuk kembali mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk datang pada minggu yang akan datang pada pukul 11 dan pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan tentunya di setiap ibadah kami juga menyediakan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, tentunya para usher yang sedang bertugas pada hari ini telah siap melayani Anda. Untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung bersama keluarga besar Revival Worship Church, Reward Church, tentunya Anda bisa langsung menghubungi para usher yang sedang bertugas pada saat ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung men-scan QR Code dan juga mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Halo Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak diberkati Tuhan pada siang hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara? Amin, puji Tuhan, biar surga melihat bahwa Anda sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Amin. Baik, izinkan saya untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah atau hadir di tempat ini. Mungkin saya perkenankan untuk boleh bangkit berdiri.
supaya para asyir boleh mendatangi Anda untuk memberikan selamat. Ada? Boleh lambaikan tangan saudara kalau ada. Silakan. Oke, ya, thank you, terima kasih. Baik para asyir, silakan untuk menghampiri untuk. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin tertanam di gereja ini, mungkin sebentar boleh mengisi formulir pendaftaran jemaat ya, pendaftaran jemaat. Gitu. Dan kami dengan senang hati mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir tempat ini beribadah untuk minggu-minggu ke depan. Kalau belum ada tempat yang tetap untuk beribadah, kami Reward Family, Revival Worship Church dengan senang hati untuk bersama-sama beribadah di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menabur bagi pekerjaan di tempat ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh sudah memberkati kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Bapa yang baik. Bapa yang terlalu sangat baik di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya ini kami akan memberikan persembahan kami, memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan tempat ini dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Setiap persembahan yang kami berikan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus ataupun persembahan misi Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan bukan dengan keterpaksaan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memberi dengan sukacita, boleh sama-sama katakan amin. kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Siap melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu. Boleh sama-sama tangan di atas. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya kasih setianya. Boleh dua tangan di atas sama-sama. Sama-sama boleh tangan di atas. Amin. Selama-lamanya kita akan lihat tangan Tuhan menyertai. Amin.
Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia selalu baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, katakan bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, can we give the Lord, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan-Mu, untuk keluar biasaan-Mu Tuhan. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu yang hebat. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Kami pulang bawa kemenangan, kami pulang bawa mengalami sembuhan, kami pulang melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Kami melihat Tuhan memberkati kami, dan kami akan melihat kuasa Tuhan mengalir. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kita yang percaya, katakan amin. Selamat bertemu minggu depan. Sampai bertemu minggu depan. God bless you.